Alhamdulillah. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah di hari dan tempat yang mulia ini kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan takwa kita kepadanya. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Takwa dalam arti senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita semua yang hadir di tempat ini tentu tidak ada kebutuhan lain, tidak ada kepentingan lain selain daripada kita akan menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Dan insya Allah dipastikan kita yang sudah hadir di sini semuanya sudah mengambil air wudhu. Untuk itu hadirin, marilah dalam kesempatan Jumat kali ini kita coba untuk bersama-sama mengulang kaji kembali salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Ini artinya apabila kita sekalian hendak melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membasuh muka kita, membasuh tangan kita hingga siku, menyapu kepala, membasuh kaki hingga dua mata kaki. Ini artinya apa? Artinya kita sekalian diharapkan untuk berwudu. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sholat adalah merupakan ibadah inti. Sholat adalah merupakan ibadah mahdhah. Sholat adalah merupakan ibadah utama. Untuk melakukannya terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berwudu. Ini artinya bahwa wudu memegang peranan yang sangat penting dalam ibadah kita. Karena sholat itu merupakan ibadah utama kita. Untuk melakukannya Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu memerintahkan kepada kita untuk melakukan wudu. Makanya dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la sholata liman la wudu'alah. Tidak dikatakan sholat bagi orang yang tidak berwudu. Jadi wudu memegang peranan yang sangat penting. Demikian pentingnya wudu hadirin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendawamkan wudunya, senantiasa memelihara wudunya. Jadi tidak pernah lepas daripada wudu. Itu Rasulullah. Kita pun
pernah mendengar Bilal sang muadzin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sholat subuh, berjamaah sholat subuh, Rasulullah sempat memanggil Bilal. Wahai Bilal, amalan terbesar apa yang pernah engkau lakukan? Karena sesungguhnya tidaklah aku memasuki surga terkecuali aku mendengar hentakan sandalmu di dalam surga. Subhanallah. Jadi ketika Mi'raj, Rasulullah mendengar hentakan sandal daripada Bilal. Lantas apa jawab Bilal? Wahai Rasulullah, bahwa setiap hari baik siang atau malam aku senantiasa berwudu, dan dengan wudu itu aku melakukan sholat. Itulah hadirin sebuah contoh, sebuah suri tauladan yang barangkali dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun juga mengenal siapa itu sang pahlawan, sang Jenderal Sudirman. Semua orang tahu siapa itu Jenderal Sudirman. Dia berjuang untuk mempertahankan negara ini, memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Dia berjuang sampai sakit-sakitan, bahkan sempat ditanding. Tetapi kenapa dalam keadaan semacam ini Jenderal Sudirman sulit untuk ditangkap oleh musuh? Setelah ditanya apa rahasianya, rahasianya salah satu di antaranya adalah Jenderal Sudirman tidak pernah lepas daripada wudu. Jadi hadirin, itu mungkin suatu hal yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa memelihara wudu kita? Begitu batal kita mengambil air wudu, begitu batal kita mengambil air wudu. Memang hadirin, wudu ini merupakan pekerjaan yang sangat ringan, akan tetapi terasa sangat berat untuk kita lakukan. Kenapa terasa sangat berat? Mungkin karena fadilahnya demikian besar. Banyak hadirin riwayat-riwayat yang menyebutkan betapa wudu ini memegang fadilah yang demikian sangat besar. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'." Yang artinya, apabila wudu seorang muslim atau seorang mukmin, kemudian ia membasuh wajahnya, maka akan keluarlah dosa-dosanya dari wajahnya itu, yang dikarenakan pandangan matanya akan keluar bersama air wudunya atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi hadirin, ketika kita sekalian melakukan wudu, membasuh muka kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan jatuh rontok bersama air wudu kita. Kemudian fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana fatasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Yang artinya apabila ia membasuh tangannya, maka akan keluarlah dari tangannya itu tiap-tiap kesalahan yang disebabkan oleh tangannya, bersama mengalirnya air wudu atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi hadirin, begitu kita wudu, membasuh tangan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan berjatuhan bersama tetesan air wudu kita. Kemudian fa idza wasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Yang artinya apabila ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluarlah
kesalahan-kesalahan yang ia datangi bersama kakinya, bersama tetesan air wudhunya atau tetesan air yang terakhir. Jadi hadirin, ketika kita membasuh kaki kita saat berwudhu, dosa-dosa yang disebabkan kita datangi dengan kaki kita akan berjatuhan dengan tetesan air wudhu kita. Subhanallah. Jadi hadirin, demikian besarnya fadilah daripada wudhu, sehingga wudhu pekerjaan yang sangat ringan tetapi sangat berat untuk kita jaga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurra muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dikenali dengan tanda putih bercahaya di wajahnya sebagai akibat dari bekas wudunya. Jadi hadirin, nanti di hari kiamat kita sekalian umat Muhammad yang sering melakukan wudu sangat mudah untuk dikenali. Wajahnya bersinar sebagai bekas daripada wudu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yuhsyaru qaumun wujuhum kal kaukabid dur. Tatkala hari kiamat nanti dikumpulkan suatu kaum sedangkan wajahnya bersinar bagaikan bintang gemintang. Para malaikat pada waktu itu terasa heran, sehingga malaikat bertanya, ma'amalukum, apa yang anda kerjakan sehingga wajah anda bersinar bagaikan bintang? Apa jawab mereka? Mereka menjawab, kunna idza sami'nal adzan kumna ila taharati la yushghilna ghairaha. Sesungguhnya kami ketika mendengar azan, kami segera bersuci atau mengambil air wudhu dan kami tinggalkan kesibukan yang lain. Jadi mereka yang ketika mendengar azan kemudian segera berwudhu, kesibukan yang lain ditinggalkan, nanti di hari kiamat wajahnya bersinar bagaikan bintang. Kemudian tsumma tusyaru ta'ifatun wujuhum kal akmar. Kemudian dikumpulkan umat, segolongan umat, wajahnya bagaikan bulan. Malaikat heran lagi, ditanya lagi, makanat a'malukum. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, kunna natawaddau qablal waqtu. Bahwa sesungguhnya kami berwudu sebelum waktu sholat tiba. Jadi sebelum azan dimulai, orang tersebut sudah melakukan wudu. Mereka itulah nanti pada hari kiamat wajahnya bagaikan rembulan. Kemudian tsumma tusyaru ta'ifatun wujuhum kasyams. Kemudian dikumpulkan sekelompok umat, segolongan umat, sedangkan wajahnya bagaikan matahari, lebih terang lagi. Malaikat lebih heran lagi, maka ditanya, ma'amalukum, apa yang anda kerjakan sehingga wajah anda bersinar bagaikan matahari? Apa jawabnya? Mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan fil masjid. Sesungguhnya ketika kami mendengar azan sudah dikumandangkan, kami telah berada di dalam masjid. Jadi beruntunglah bagi mereka-mereka yang mendahului memasuki masjid sebelum waktu azan. Mereka nanti akan wajahnya bagaikan matahari. Dari keterangan ini mungkin hati kita, semua kita yang hadir ini bertanya-tanya, apakah kita termasuk golongan yang pertama yang wajahnya seperti bintang, atau yang kedua seperti rembulan, atau yang ketiga seperti matahari, atau bahkan tidak ketiga-tiganya? Ini mungkin pertanyaan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan
sedikit firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita kaji kali ini dapat menghantarkan kita semua untuk bisa memelihara wudu kita, sehingga kita nanti di hari kiamat setidaknya akan tergolong pada golongan yang pertama, yaitu bagaikan bintang, atau lebih meningkat lagi bagaikan rembulan, bahkan lebih meningkat lagi bagaikan matahari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil sabr wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan akan dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.